Selamat berjumpa pada pembelajaran kali ini. Masih ingat kan waktu yang lalu kamu telah belajar tentang tulang, dan saat ini kamu akan mempelajari tentang alat gerak, yaitu otot. Selamat belajar! Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu, mulai dari berjalan, mengangkat benda, memegang benda. Organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ada 3 macam otot pada manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, kita akan membahas tentang otot polos. Otot polos bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar, yaitu saraf otonom. Bagaimana dengan ciri-ciri dari otot polos? Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian, otot polos berbentuk gelendong, yaitu meruncing di bagian ujung dan membesar di bagian tengahnya, seperti pada gambar. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakan dari otot polos lambat. Ciri-ciri selanjutnya yaitu otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom atau sistem saraf tak sadar. Biasanya, otot polos berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi itulah ciri-ciri dari otot polos. Selanjutnya, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi berbeda dengan otot polos. Kalau otot polos bekerja dengan tanpa kita sadari. Kalau otot lurik bekerja di bawah kesadaran kita. Nah, otot lurik juga dinamakan otot rangka karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan juga otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Berikut ini adalah ciri-ciri otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuk silindris ini artinya menyerupai silinder atau bulat seperti pada gambar. Otot lurik melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau biasa disebut dengan multisel. Otot lurik juga mempunyai pigmen mioglobin. Nah, mioglobin yaitu protein yang menyimpan oksigen dalam sel-sel otot. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu otot lurik, inti selnya berada di tepi. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan terang,
dan inti selnya berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung juga bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik cara kerjanya merangsang atau mempercepat kerja organ, sedangkan saraf parasimpatik menghambat kerja organ. Berikut ini ciri-ciri dari otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, kemudian memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan otot jantung bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sekarang perhatikanlah gambar. Dari gambar ini, bisakah kamu menunjukkan di mana letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Nah, perhatikan dengan baik. Lalu, apa sajakah fungsi otot manusia? Otot manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Misalnya, berjalan, melompat, membungkuk, memegang, dan lain-lain. Otot manusia juga berperan dalam gerakan-gerakan yang tidak disengaja, antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, atau detak jantung. Otot manusia juga berfungsi untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang, sehingga berada pada posisi yang tepat. Otot manusia juga berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh. Misalnya ketika berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Dan fungsi otot selanjutnya yaitu menjaga suhu tubuh. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Nah, menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Bagaimanakah cara menjaga dan merawat otot kita? Caranya antara lain sebagai berikut. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan bergizi, dan ketika ototmu terasa nyeri, kamu dapat meringankannya dengan menggunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang nyeri atau kram menjadi lebih rileks. Ada beberapa macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan.
Kemudian atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Tahukah kamu apa poliomielitis itu? Nah, poliomielitis sering disebut polio, yaitu penyakit saraf yang menimbulkan kelumpuhan permanen, disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular, namun dapat dicegah dengan imunisasi polio. Kelainan otot selanjutnya yaitu stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini disebabkan karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kelainan otot selanjutnya yaitu tetanus. Tetanus yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Jadi, kelainan pada otot manusia antara lain hipertrofi, atrofi, stiff, dan tetanus. Setelah mempelajari kelainan pada otot, sekarang saatnya kalian belajar tentang kelainan pada tulang manusia. Kelainan pada tulang manusia yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Nah, kelainan ini disebabkan oleh kecelakaan, baik kecelakaan bermotor atau dikarenakan jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, atau patah tulang yang merobek dan menembus kulit atau otot. Kelainan selanjutnya, osteoporosis. Perhatikan gambar. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambar tulang normal, dan gambar di sebelah kanan adalah tulang yang telah mengalami kelainan osteoporosis. Nah, apakah osteoporosis itu? Osteoporosis yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan tulang yang mengalami keretakan. Nah, kelainan selanjutnya adalah fisura atau biasa disebut dengan retak tulang. Retak tulang yaitu kelainan pada tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Perhatikan posisi duduk dari seorang anak berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tulang belakang anak tersebut melengkung pada bagian daerah lumbalis. Nah, kelainan tulang belakang yang melengkung pada daerah lumbalis ini disebut dengan lordosis. Perhatikan gambar selanjutnya. Apakah anak perempuan yang sedang menulis ini duduk dengan posisi yang benar? Nah, posisi duduk seperti ini dapat menyebabkan tulang belakang melengkung ke arah samping. Kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping ini disebut dengan skoliosis. Gambar selanjutnya ini menunjukkan
seorang anak yang duduk dengan sikap membungkuk. Nah, apakah ini sikap yang baik ketika duduk? Tentu saja tidak. Bila terlalu sering membungkuk, akan menyebabkan terjadinya kifosis, yaitu kelainan tulang belakang yang membungkuk ke belakang, seperti pada gambar. Jadi, kelainan-kelainan pada tulang manusia antara lain fraktura, osteoporosis, fisura, lordosis, skoliosis, kifosis. Kamu tentu tidak ingin mengalami kelainan tulang karena posisi duduk yang tidak benar. Bagaimanakah posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat? Dari gambar berikut, pilihlah posisi duduk yang benar. Posisi dan sikap duduk yang benar yaitu ergonomis. Posisi yang bagaimanakah itu? Perhatikan dengan seksama. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.